يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربه ياسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wal ifada wal istifada hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata 'ala al-huda wa du'a ila al-khair. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas Kitabus Shalah halaman 20. Kitab Fathul Ilah bima tajibu ala abdil maula karangan Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi sampai waqat ukhida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'ana bihi ulumihi fi darin amin. Radhiyallahu anhum qala radhiyallahu anhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد أخذ علينا الأحد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبين بتارك الصلاة من الفلاحين والعوام وسائر الجهال. وقد أخذ الأحد العام, telah mengikat kepada kita al-ahdul am, perjanjian al-am yang umum, ya, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ialah kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya, di situ kita ada perjanjian adalah mentaati perintah Allah, mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah adalah sebuah apa? Ikatan perjanjian. Ya, ikatan perjanjian kita kepada Allah dan Rasul. Ya, begitu. Ketika kita mengaku beriman, ketika kita bersyahadat, maka ketika itu pula lah kita mengikrarkan, kita sanggup menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Juga ya, kita disanggup menjauhkan larangan Allah dan menjauhkan larangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya perjanjian kita secara kagak langsung. Ya, perjanjian kita secara kagak langsung. Di antara perjanjian tersebut, perjanjian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini umum sifatnya. Apaan? An nubayyina li tarikus shalah minal falahin wal awam wasail juhal. Adalah kita memperjelas, menjelaskan, ya, menerangkan, mengajarkan, ya, menjelaskan, menerangkan, mengajarkan, mengabarkan, kasih tahu, ya, apaan? Tentang litarikus shalah, kepada mereka-mereka yang meninggalkan sholat, kepada mereka-mereka yang meninggalkan sholat, minal falahin, daripada petani maksudnya, wal awam, dan orang-orang yang kagak ngerti agama, wasail juhal, dan semua orang yang bodoh di dalam agama.
Ya begitu. Nah kita ini ada keterikatan perjanjian sama Nabi Muhammad secara agak langsung untuk apabila kita tahu, ya apabila kita ngerti tentang sholat, kita ngerti tentang segala macam hukum syariat, mereka yang nggak tahu wajib kita kasih tahu. Ya wajib kita kasih tahu, kita ajarin mereka semuanya. Sebagaimana udah pernah dibilangin bahwasanya yang namanya ngajarin, yang namanya ngasih tahu itu bukan hanya tugas seorang dai, mubaligh, ustaz. Tapi kita yang udah tahu wajib hukumi untuk mengajarkan kepada mereka semuanya. Wajib. Ketika ada orang meninggalin sholat, wajib bagi kita buat tegur dia. Apalagi orang-orang yang dekat sama kita. Paham kira-kira? Bukan kewajiban kita. Enggak, itu kewajiban kita semuanya. Ya. Maja'a fi fardhi shalawatil khams. Ya, dan juga kita terangin apa sih fadilahnya salat yang 5 waktu? Apa sih keutamaannya salat-salat yang 5 waktu? Bagaimana rasanya kita ketika kita menjalankan salat yang 5 waktu? Kita bilang lagi, ente sumpah, ente bete, sembahyang 5 waktu. Ini contohnya aneh begitu maksudnya. Bapak contohin diri kita. Ya, semua orang pasti punya apaan? Kesumpahan semua orang. Mau orang kaya kek, mau orang miskin kek. Ya, mau orang ganteng, mau orang jelek, mau orang susah, mau orang senang bahagia hidupnya di dunia misalnya, pasti bakal merasa ada kesumpahan. Karena itu dapat udah hukum alam. Udah hukum alam. Biar ente punya duit banyak tetap sumpah. Oke, sumpah gak masalah harta, sumpah sama keluarga misalnya. Berarti gak? Ya, mungkin harta kita bisa apa lagi kita bisa beli. Negara kalau kita punya duit bisa kita beli. Ya, begitu. Tapi terkadang pada saat itu ada satu hal masalah yang kita bakalan hadapin. Sebagaimana udah pernah dijelasin. Ya, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Kaharun pernah berkatakan 3 hal yang kita nggak bakalan bisa hindari di alam dunia, yang pasti kita hadapin di alam dunia. 3 hal nggak bakalan kita bisa hindarin, nggak bakalan kita bisa nolak hal tersebut di dalam diri kita, kehidupan kita. Apaan? Di antaranya adalah al-fitnah. Fitnah. Ya, fitnahan bukan orang fitnah kita dong, bukan. Musibah adalah fitnah. Kayak sekarang siapa yang bisa menghindar? Ya, sekarang nih, ya kalau kata orang pejabat-pejabat kita ini COVID lagi apaan? Lagi naik-naik lagi. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Ya, Manggarai Selatan di zona merah. Di sana digunakan. Ya, Manggarai Selatan ada zona merah. Di Majlis Tandur Dakwah digunakan. Tuh, bayangin. Ya, nggak bakalan kita bisa menghindar. Walaupun seandainya kita bisa menghindar, masalahnya kita nggak bisa menghindar. Perekonomiannya, sanksi sosialnya, segala macam. Paham? Paham. Ya, begitu. Permasalahan pasti ada. Enggak ame harta, ame keluarga. Enggak ame keluarganya harmonis, hartanya enak, alhamdulillah tetangga. Ya, begitu. Sebaik-baiknya kita pasti ada masalah. Siapa orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Siapa orang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad? Gak ada. Rasulullah udah nomor 1 deh. Baiknya luar biasa, akhlaknya luar biasa, sosialnya luar biasa, ibadahnya jangan tanya. Ya, ibadahnya jangan tanya, Rasulullah udah nomor 1 udah. Ya, begitu. Cuman sehebat-hebatnya Rasulullah ada gak masalahnya? Banyak. Masalah umat. Ya, masalah sahabat-sahabatnya. Bahkan masalah keluarga pun Rasulullah pernah ngalamin. Ya, begitu. Rasulullah ketika beliau punya istri lebih dari 1, walaupun sebaik-baiknya istri banyak, pasti ada aja masalah. Berarti kan? Ente ini misalnya, ente jangan lagi dari istri, 1 istri gitu. Apa lagi banyak 1 gitu. Berantem mulu segala macam. Ya,
Bagaimana istri banyak? Gimana Rasulullah SAW? Cemburu-cemburunya istri Nabi Muhammad yang lain. Ya, ketika Nabi Muhammad berkata begitu, beliau ke rumah istri yang satu, istri yang lain enggak cemburu, pasti ada aja permasalahan. Ya, cuman Rasulullah hebat. Ya, manusia yang paling hebat ngumpetin masalah ini. Beliau kagak bakalan curahin masalah itu, curahin siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Apalagi kita. Ya, apalagi kita pasti ada masalah, ente bilang ke teman-teman ente mau ngindarin masalah. Sembayang jangan lupa. Bos, sembayang tetap ada masalah. Sembayang aja kita punya masalah, lagi ke sembayang. Nanti gak kira-kira apa? Anu sembayang Ustaz, tahajud dulu. Duha nggak pernah tinggal, baca Quran tapi ada masalah. Lu tuh lagi duha, tahajud, baca Quran ada masalah, apalagi kagak. Paham? Ya, begitu. Jadi permasalahan bukan karena tahajud, bukan karena baca Quran, bukan karena sholat, tapi kenapa? Karena diri kita belum yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang pasti punya masalah, tapi sebaik-baiknya masalah, ya sebaik-baiknya orang adalah orang yang mengatasi masalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kita sebutin sama teman-teman kita, sama orang-orang yang ninggalin sholat. Ya, ini loh. Kalau ente pengen solusi ente di dunia baik, jangan ninggalin sholat. Dulu Al-Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus, bapaknya Al-Habib Fadli Al-Idrus. Ya, beliau pernah diundang ceramah buat acara pernikahan. Ya, aneh yang datang. Mau nggak salah dulu di Batak. Ada salah seorang jamaah yang nikah begitu. Beliau diundang buat nasihat. Dan Al-Habib Mustafa ini, ya beliau itu walaupun orang Jakarta, cuma dakwahin mana? Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Beliau dekat dengan Guru Sekumpul. Ya, itu di Banjarmasin banyak tuh foto-foto beliau. Al-Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus. Ketika beliau disuruh ceramah, ya orang-orang kan kalau ceramah kadang-kadang maaf gak lebay segala macam. 30 menit, apalagi ceramah nikah itu jangan lama-lama. Ntar nanti kalau misalnya jadi penceramah, ya jangan lama-lama kalau ceramah nikah. Kenapa? Udah kesian pengantin. Make up tebel, segala macam, bener gak? Perut lapar. Ya kan? Besan segala macam datang dari jauh-jauh, datang ke situ ceramain lagi lapar. Singkat aja. Al-Habib Mustafa singkat. Ente pengen bahagia pengantin, pengen. Ente pengen bahagia keluarga ente audiens, pengen. Satu doang saat ini. Apaan? Jangan ninggalin sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doang. Dikit cuman dalam. Ini orang lantur sono sini kagak masuk orang. Apalagi kalau perutnya lapar, dengerin ceramah, kelar urusan. Dia ngomong dirian doang udah. Paham? Ya begitu. Tuh, jangan ninggalin sholat. Wa fadli ma wajibu alaihinna. Dan kita terangin sama teman-teman kita apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang diwajibkan oleh Allah? Nuntut ilmu, belajar agama. Sembahyang wajib. Puasa Ramadan wajib. Zakat wajib. Ya, haji kalau mampu wajib, tapi di atas itu semuanya yang paling wajib apaan? Belajar agama, nuntut ilmu. Sebab yang menentukan sah apa kagak nih, kewajiban yang kita jalankan tergantung apaan? Ilmu. Ya, tergantung ilmu yang menentukan sah apa kagaknya. Ya, begitu. Makanya ini jangan segan-segan kita ajak teman kita buat nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Ya. Wa nakhussu dzalika bimajlis taqyid kama aqadahu Allah wa rasuluh. Ya, dan kalau bisa juga kita khususin kepada mereka semuanya yang ninggalin sholat. Ya, kalau bisa kita paksain. Kita paksain. Kalau kita punya harta, kita dakwah sama mereka pakai harta, fadhil. Lo mau sholat, gue kasih goceng. Setiap sholat goceng. Besok gue tambahin jeban. Misalnya, kalau kita punya harta, bismillah. Untuk disembah karena harta dong. Mungkin awal-awal di kesononya. Ya, kesono kita mulai tahu.
Kayak kita dulu, ya mungkin masih baru-baru, misal maksudnya baru-baru gede, ya kita ini sembahyang kadang-kadang kenapa ya terpaksa, kalau nggak sembahyang kelamin bapak, digebukin bapak, kan begitu. Tapi lama kelamaan, dulu mungkin sholat kita karena takut sama orang tua. Nah, sering aneh jelasin juga, diceritain dulu aneh kalau nggak sembahyang, ketahuan apa kagak sembahyang, dia bukan domelin doang, lempar cobek demi Allah. Tanya mama, lu belum sembahyang dohor, belum man, lempar cobek, walaupun nggak kena. Emang kagak kena, kok kena mati kan? Ini kan begitu, pasti kagak kena, orang tua mana mau bunuh anaknya kan begitu. Ya, dilempar ke tembok, tapi kan nggak mau, kita takut. Awal takut sama orang tua, awal takut sama orang tua, lagi ya begitu pula kita dakwah kita. Kalau punya harta pakai harta, punya kekuasaan pakai kekuasaan. Ya begitu. Terus waqul fil dzalikal an. Hal ini banyak dilalaikan oleh orang-orang sekarang. Hal ini banyak dilalaikan oleh orang-orang sekarang, oleh orang-orang muslim sekarang. Ya, fatara may yukhalitu tariqus salah min walad wa khadim wa sahib wa ghairihim yaqulu ma'ahu wa yashrabu ma'ahu wa yadhaku ma'ahu wa yasta'milu indahu fi tijara wal imara wa ghairi dzalik. Kata Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan sekarang kita banyak, kita bergaul ame orang-orang yang ninggalin sholat. Kita bergaul ame orang-orang yang gak pada sholat, berteman ame orang-orang yang gak pada sholat. Ya, tuh sekarang tuh di antara min walad, banyak orang tua yang anaknya kagak sembahyang, satu rumah nih anak. Banyak suami yang istrinya kagak sembahyang, satu rumah nih istri. Banyak istri yang suami kagak sembahyang. Banyak anak yang orang tua nih kagak sembahyang. Ya, udah sering ceritain dulu. Ya, dulu ada salah seorang nabi. Ketika nabi tersebut mengunjungi suatu perkampungan demi Allah, untuk perkampungan yang makmur. Untuk perkampungan, kalau ditanamin pohon pasti itu pohon nemu buah-buahan seger-seger. Orang-orang di kampung tersebut nggak pernah yang namanya beli makanan di kampung yang luar. Selalu ngambil di mana? Di kampungnya sendiri. Dari sayurannya, dari buah-buahannya, bahkan ikannya, di kalinya dia itu nunggu ada ikan, seger-seger ikan. Kalinya dia tuh, jangan kali dia comberannya, gotnya di kampung tersebut airnya bersih. Kayak Bukit Duri model itu air. Bersih, ikannya pada banyak, ngambilnya di situ. Buat apaan? Buat makan sehari-hari, saking bersih itu ikan. Kalau kita aja juga, walaupun di belakang ada itu sepiteng, lele, tuh saking bersih. Akhirnya ini Nabi, ya Allah alam apa Nabi Musa atau siapa yang lupa namanya itu Nabi, akhirnya beliau balik lagi ke kampungnya beliau. Ketika beberapa tahun kemudian balik lagi ke kampung yang tadi dikunjungi dengan harapan lebih subur lagi, ternyata kan hancur. Tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohon yang tadi rindang pohonnya tandus. Tanah yang tadi banyak air segala macam kering. Ditanya kenapa? Kok jadi begini? Yang dulunya makmur subur. Akhirnya salah seorang dia berkata kepada ini Nabi, wahai Nabi Allah, sesungguhnya ini kejadian keringnya ini kampung setelah datang salah satu orang dari kampung yang lain itu pengen ke kampung seberang, ternyata di kehausan ngambil air di sungai di sini buat minum.
Ya, dan ini orang adalah orang yang tarikus sholat, ninggalin sholat. Gara-gara dia minum di sungai ini, sungai tetap ditandusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, gara-gara ada satu orang kagak sembahyang, nyari air di situ, dari air situ semua kena imbas. Pertanyaan nih di rumah kita, rezeki kita bagaimana mau berkah kalau seandainya ada di rumah kita yang kagak sembahyang? Berarti ya gak? Rezeki kita bakal mana mau melimpah kalau seandainya ada yang kagak sembahyang di rumah kita, anak-anak kita, ya, dan segala macam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa khadimin, kadang-kadang juga pembantu kita, ya, itu mah sembahyang, pembantu kita kagak sembahyang, kita diamin aja, ya. Wa sahibin, atau teman kita bergaul nih, makanya nih hati-hati nih khusus ini yang awal-awal remaja, jangan bergaul sama anak-anak yang kagak sembahyang, ya, jangan berteman sama anak-anak yang kagak sembahyang. Pilih-pilih, silakan bergaul sama siapa aja. Allah nggak ngelarang kita bergaul sama siapa aja, tapi jangan yang kagak sembahyang, yang kagak sholat, jangan kita bergaul, hanya sekedar kenal, ya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab. Paham kira-kira? Kenapa? Disitulah akan membawa kesialan kita dari Allah Subhanahu. Ini janjinya Allah. Ya, udah banyak contoh-contohnya. Ya. Wa ghairihim ya'kulu ma'ahu wa yashrabu ma'ahu wa yadhaku ma'ahu wa yastamilu 'indahu fi tijara wal imara wa ghairu dzalik. Di mana kita setiap hari ya'kulu ma'ahu, makan sama dia. Yashrabu ma'ahu, minum sama dia. Yadhaku ma'ahu, bercanda, ketawa-ketawa sama dia. Ya, wa yastamil indahu fi tijara, kadang-kadang kita bisnis sama dia. Ya, jangan bisnis sama orang-orang yang kagak sholat. Ya, begitu. Wala yubaina lahu qattu ma fi tarkis shalawat, dan kita enggak pernah nerangin apa-apa gejala-gejala, ya, ketika mereka meninggalkan salat. Wala ma fi ikhrajiha an waqtiha, dan kita kagak menerangin juga orang-orang yang sembahyang di luar waktu. Ya, begitu. Sembahyang di luar waktu, di luar waktu ialah apa? Yang udah mau mepet. Zuhur jam berapa? Jam 12 misalnya, asar jam 3. Ya, udah setengah 3 belum sembahyang, masih kita belum tegur. Kita ngobrol enak segala macam. Kita tahu teman kita nih, jam setengah 3 belum sembahyang zuhur, kita kagak tegur. Lu nggak sembahyang dulu, kita kagak tegur gitu. Kita pun akan kena imbas gitu. Ya. Wala ma fi'liha ma'al jahli bi ahkamiha min al-ithim, dan juga kita kagak nerangin kepada mereka semuanya tentang orang-orang yang melakukan sholat dia cuman bodoh di dalam ilmu sholat, asal sholat ya gitu. Ya, lu sholat tapi itu ke hukum-hukumnya kagak. Dan kita kagak nerangin, dan kan kita tahu hukumnya. Terus wa adimil wizir wala ma fi fatiha, ya, dan orang yang ninggalin sholat atau sholat di waktu di depannya di luar waktu, atau dia sholat tapi meninggal kagak tahu hukum-hukumnya sholat. Wa azibil wizir, dan dia tahu kalau seandainya begitu maka hukuman dari Allah itu berat. Ya, maka hukuman dari Allah itu berat. Wala ma fi salatil jamaah min jazil sawab, dan kita kagak pernah nerangin kepada orang-orang tentang fadilah daripada salat berjamaah. Ya, wa karimil ajr, dan banyaknya agungnya pahala. Wa dzalika mimma yahdumuddin. Ingatlah kata pengarang ini kitab Al-Habib Muhammad, dia beliau mengatakan orang yang kagak mau nasihatin temennya untuk salat, ya, terus menerangkan tentang hukum-hukum sholat, maka dia di antara salah satu yang menghancurkan agama. Tuh, kita punya teman kagak sembahyang, kita kagak bilang dia kagak sembahyang, atau kita kagak ingat dia sembahyang, maka kita di antara salah satu yang menghancurkan agama. Ya, naudzubillahi min
Kita jangan hanya teriak jihad, jihad, takbir, Allahu Akbar, sembahyang kagak. Jadi jihad sebenarnya ialah bagaimana kita bisa menjadikan salah satu teman kita beriman kepada Allah yang tadi kagak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diantara salah satu jihad. Wa bayyin ya akhi li kulli jahilin ma akhadhu rabbih min wajibati dinih min mafruḍatil ilm akhlaqul qalb. Maka kata pengarang ini kita pada Habib Muhammad, ya, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, fa bayyin ya akhi. Kasihlah kepada mereka keterangan wahai saudaraku, ajarkanlah kepada mereka, kepada likulli jahilin, kepada mereka yang bodoh, mereka yang tidak tahu tentang ilmu agama. Ya, di antara itu adalah salah satu di antara akhlaqil qalb. Ya, akhlaknya hati. Akhlaknya hati. Kita seandainya nasihatin orang bisa. Ya, apa? Sopan depan orang bisa, itu akhlak. Ya, itu akhlak apaan? Akhlak arkan jasad kita. Tapi akhlak hati adalah saling menasehati tentang kebenaran. Makanya Allah mengatakan apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, menasehati tentang kebenaran. Itu di antara akhlak hati kita. Wal ilmu usul din wa furu'ihi, dan menerangkan tentang ilmu agama min salat, daripada salat, wa zakat dan zakat, wa siyam dan puasa, wal hajj wa ghairihim. Wa illa fa anta awwalu man tasa'ara bihimun nar. Kalau kita tahu tentang agama, tahu tentang ilmu salat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji, dan kita kasih tahu kepada mereka tentang ilmu itu semuanya, maka kata pengarang ini kitab, maka kita di antara salah satu yang yang menyalahkan api neraka, menyalakan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Hati kita menjerumuskan di semua. Kita di antara salah satu yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Kita punya anak, kita punya adik enggak sholat, walaupun di dunia kita sayang, makan kita beliin, pakaian kita beliin, sekolah kita bayarin, apa yang dia mau kita kasih. Tapi satu, kita kata suruh dia sholat, sama juga kita ngejurumusin di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Ya, begitu. Nauzubillahi min dzalik. Terus kama warada fil hadis sahih, sebagaimana yang tertera dengan hadis yang sahih. Ya, kalau kita kagak mau ngajarin teman-teman kita, ya sama halnya kita menjerumuskan mereka kepada dalam neraka. Fa innaka dakhilun fi ma'alima wa lam ya'mal bi ilmih, dan ente termasuk di antara salah satu, ya, masuk dan salah satu mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya. Fa in kunta lam tusamma fadihan min urfin nas. Bagaimana seandainya kita ini kagak walaupun seandainya ente itu bukan digelar ustaz sama orang-orang, bukan digelar mubalik sama orang-orang, bukan digelar guru sama orang-orang, tetapi ente tahu ilmu agama, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Wa kullu man arafa syai'an min ahkami syariah wa lam ya'mal bi fa huwa ya'rifu wa yuharrifu, wa kullu 'amilin arafa syurutus shalah fa alayhi ay yu'arifa ghairuhu wa illa fa huwa syarikuhu fil itham. Seandainya kita tahu tentang ilmu agama dan kagak mau kasih tahu mereka semuanya, kita di antara salah satu orang-orang yang bersarikat dengan dosa. Di antara salah satu orang yang yang ketika mereka berdosa, kita pun ikut berdosa. Ente punya anak nggak sembahyang, dosa kagak dia? Dosa ini gara-gara kita. Kenapa? Karena kita kagak mau kasih tahu. Ya, karena kita kagak mau ngasih tahu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini contoh dulu. Ya, sebagaimana mungkin ente pernah sering dengar.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan apa? Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah ahlu wa waladuh wa yaqulu ya rabbana khudh haqqina minhu fa innahu ma nu'allim ma najhal wa nuqimna al-haram wa nahnu ma na'lamu dzalik. Awal pertama kali nanti yang menuntut kita di yaumil qiyamah, menuntut kita di hari kiamat adalah siapa? Anak-anak kita, istri-istri kita. Kalau istri banyak, kalau istri satu, istri kita. Ya, awal yang untuk kita itu bukan orang yang kita zalimin dulu, bukan musuh-musuh kita dulu, bukan. Tapi siapa yang untuk? Anak sama istri kita. Ya, anak sama istri kita. Fa yaqulun, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbana khudh haqqina minhu fa innahu ma nu'allim man nadhal. Ya Allah, aku nuntut hak aku terhadap mereka. Kenapa? Karena ketika aku bermaksiat kepada Allah, ketika aku berbuat dosa kepada Engkau ya Allah, mereka kagak ngasih tahu aku. Begitupun teman-teman kita nanti. Teman kita misalnya tahu hukum agama, ya, tetapi kagak mau ngasih tahu kita yang berbuat dosa, maka kita yang mempunyai ilmu agama akan dituntut gara-gara dia ya Allah. Dulu kita makan sama dia, main sama dia, belajar gitar sama dia, nongkrong sama dia, ngopi sama dia, ngutang sama dia, ya, rokok sebungkus bareng-bareng sama dia. Kita patungan ya Allah, tapi dia kagak pernah tuh, dia sembahyang ya Allah, dia ngaji ya Allah, ya, cuman kita kagak dikasih tahu. Kita kagak dinasehati, gara-gara dialah kita berbuat dosa ya Allah. Ya, aku kagak rela dia masuk surga, kalau aku masuk neraka gara-gara dia. Karena kenapa? Karena kita bergaul rame-rame di dunia, pengen juga bergaul rame-rame di neraka. Mau kata apa? Ya, itu namanya sari'uhu fil itim. Kita punya andil di dalam dosa yang mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menanya? Misalkan celana kita nggak bersisa gitu, terus kita sholat cuman lupa itu celana yang nggak bersih, kita buka, walaupun kita pakai sarung tuh jatuh hukumnya gimana Ustaz? Apa harus dibuka semua? Celana nggak bersih belum tentu najis. Nah, kalau misalkan kena najis gimana? Ya, bagaimana kalau kena najis? Dan kita tahu najis, cuma kita lupa buat bukanya, dan kita dia sholat misalnya, maka kita wajib ada sembahyang kita. Ya, karena di antara syaratnya sholat adalah apaan? Bersihnya pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita. Ya, begitu. Maka wajib kita lepas. Kalau kita lupa bersembahyang ada. Adanya ada apaan? Mulangin sholat, bukan qadha, tetapi ada. Kecuali udah waktu. Ingat-ingat kita di luar waktu. Maka itu namanya qadha. Paham? Oke, ada lagi nanya? Kalau yang udah lewat gimana Ustaz? Apa harus di? Ya udah kita sholat lagi. Dulu lama misalnya, dulu 14 tahun yang lalu misalnya, itu baru ingat dulu misalnya najis sembahyang kita. Ya sekarang ingat. Kodok jatuh Ustaz. Gimana nih? Ya maaf, bukan kodok. Kalau kodok itu ketika gak melaksanakan, maaf tetap ibadah. Iya, ada tetap. Ya, tetap ibadah, mengulangi sholat. Kalau kodok, kalau kita gak melaksanakan. Lagi kodok. Ya. Ada? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نسألك علما نافعا رزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم نسألك علما لا ينقص صفيحا وحق غني. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واغفر بالتقوى وجبنا بالعافيه يا اكرم